lagi dengan saya Ibu Ira Mawati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Oke, kali ini kita akan mempelajari materi kelas 9 yaitu bab 5 tentang teks diskusi. Nah, tanpa kamu sadari di kehidupan kamu sehari-hari, baik di keluarga, masyarakat maupun di sekolah, kamu sudah pernah berdiskusi. Nah, apa itu diskusi? Diskusi menurut KBBI adalah suatu pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh kelompok untuk membicarakan suatu permasalahan. Nah, biasanya sering kamu temui diskusi ini di lingkungan sekolah. Namun, tidak jarang juga kamu melakukan diskusi di lingkungan keluarga kamu, di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari diskusi. Nah, diskusi di sekolah pada umumnya dilakukan biasanya antara siswa dan guru atau wali kelas kalau di kelompok kecil. Nah, kalau di organisasi, ketika kamu ikut organisasi OSIS, kamu akan melakukan diskusi dengan teman atau anggota OSIS lainnya. Sederhananya bahwa diskusi ini adalah perkumpulan sekelompok orang untuk mengutarakan pendapat atau argumennya dalam pembahasan mengenai sesuatu hal, baik suatu masalah ataupun suatu pembentukan organisasi lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan atau keputusan hasil dari apa yang didiskusikan. Dalam berdiskusi, tak jarang ditemui perbedaan pendapat antara anggota diskusi. Namun, disinilah kita sebagai pemberi pendapat yang baik harus menghargai pendapat orang lain atau teman kita. Nah, jika pendapat kita tidak disetujui atau tidak diterima, kita harus berlapang dada. Mungkin pendapat kita kurang baik atau ada pendapat yang lebih baik dari pendapat kita. Tujuan dilakukan diskusi adalah untuk mendapat keputusan yang paling atau yang terbaik untuk semua anggota. Adapun struktur teks diskusi adalah yang pertama, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini adalah gambaran umum tentang pernyataan atau gambaran umum tentang topik. Dan di sini memuat latar belakang topik ataupun pandangan yang berbeda tentang topik tersebut. Lalu yang kedua adalah isi. Isi di sini mencangkup sebuah pernyataan atau argumen-argumen yang berupa pro dan kontra. Pro artinya yang mendukung, kontra yang tidak mendukung atau menolak. Pada umumnya di bagian isi ini menggunakan kata persuasif atau menggunakan kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, dan mempengaruhi, dan menggunakan kata kohesif. Kohesif artinya saling berkaitan atau saling berpengaruh. Struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini mencangkup atau memuat adalah kesimpulan dari pendapat yang pro dan kontra, diambillah suatu kesimpulan. Di sini juga dievaluasi mana yang paling terbaik atau yang paling efektif. Setelah itu direkomendasikan atau disarankan pendapat mana yang paling bagus dari sudut pandang kedua belah pihak. Jadi pandangan pro dan kontra ini harus dinilai mana yang paling efektif, lalu dilihat dari rekomendasi sudut pandang berdasarkan argumen-argumen yang diberikan oleh seseorang. Itu dia tentang struktur teks diskusi.